Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyajikan video dokumenter terkait dengan materi pembentukan badan-badan negara dan pembentukan kabinet dengan tujuan untuk memenuhi tugas sejarah. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salsabila. Saya Winda Aulia Rahmi. Saya Nadian Syafira Febrin. Saya Nikita Eldira Putri. Saya Liliana Rifanti. Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945, di Jalan Gambir Selatan atau yang sekarang disebut dengan Merdeka Selatan nomor 10, Presiden Insinyur Soekarno, Dr. Andas Muhammad Hatta, Mr. Sartono, Suwiryo, Otto Iskandar Dinata, Soekarjo Wiryo Pranoto, Dr. Buntaran Marto Atmojo, Mr. Abdul Ghaffar Pringgo Dikdo, Sutarjo Karto Hadikusumo, Dr. Tajuluddin, berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, yang selanjutnya disepakati bahwa rapat KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini, diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Sebagai Ketua KNIP, ialah Mr. Kasman Singodimedjo dengan beberapa wakilnya, yakni Sutarjo Karto Hadikusumo, Mr. Yohanes Latuharhari, dan Adam Malik. Pada tanggal 16 Oktober 1945, diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal ini dirasa penting karena dalam rangka menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan. Syahrir dan Amir Syarifuddin mengusulkan adanya BPK-NIP atau Badan Pekerja KNIP untuk menghadapi suasana genting. BPK-NIP akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Berdasarkan usul-usul dalam sidang tersebut, maka Wakil Presiden selaku Wakil Pemerintah mengeluarkan maklumat yang lazim disebut Maklumat Wakil Presiden nomor 10. Bunyi maklumat itu sebagai berikut. Dari maklumat tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain yang pertama, sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Garis-garis besar haluan negara atau GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN berfungsi sebagai visi misi bangsa Indonesia yang berguna untuk menentukan arah pembangunan nasional. Jadi, semua pembangunan Indonesia terarah dan terancang jelas di dalam GBHN. Yang kedua, berhubung dengan gentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh suatu badan pekerja yang dipilih di antara anggota KNIP sendiri yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Dengan adanya maklumat tersebut, untuk sementara Indonesia sudah memiliki badan negara yang memiliki kekuasaan legislatif.
KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan merupakan wadah pemusatan kehendak rakyat serta pengobar semangat perebutan kekuasaan dari Jepang. Setelah dikeluarkan maklumat nomor 10 itu, KNIP diharapkan berperan sebagai MPR dan DPR. Meskipun hanya bersifat sementara, untuk menjalankan kegiatannya telah dibentuk BP KNIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Dalam kabinet ini, para menteri bertanggung jawab kepada presiden atau kabinet presidensial. Kabinet RI yang pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 terdiri atas para menteri sebagai berikut. A. Menteri Dalam Negeri, yaitu RAA Wiranata Kusuma. B. Menteri Luar Negeri, yaitu Mr. Ahmad Subarjo. C. Menteri Keuangan, yaitu Mr. AA Marimis. D. Menteri Kehakiman, yaitu Profesor Mr. Supomo. E. Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Surahmat Cokroadi Suryo. F. Menteri Keamanan Rakyat, yaitu Supriyadi. G. Menteri Kesehatan, yaitu Dr. Buntaran Martoat Mojo. H. Menteri Pengajaran, yaitu Ki Hajar Dewantara. I. Menteri Penerangan, yaitu Mr. Amir Syarifuddin. J. Menteri Sosial, yaitu Mr. Iwa Kusuma Sumantri. K. Menteri Pekerjaan Umum sekaligus Menteri Perhubungan, yaitu Abikusno Cokro Suyoso. L. Menteri Negara, yaitu ada Wahid Hashim, Dr. M. Amir, Mr. R.M. Sartono, dan yang terakhir ada Otto Iskandar Dinata. Sekian video dokumenter dari kami terkait dengan materi pembentukan badan-badan negara dan pembentukan kabinet. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata dalam pembuatan video. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.